Para murid dan santri diberi judul video ini gerhana dan ilmunya sesuai dengan fenomena siang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah rijalallah ahli sunnah li ajalillah wa kunu anana lillah asana wa bi fadlillah alal kafi salatullah ala safi salamullah bimuhyitinil khalisna minal balwa'i ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, mau pingin ngaji ae gara-gara ono graono. Bismillahirrahmanirrahim. Para murid, santri dan pemirsa, pada video ini guru memberi judul gerhana dan ilmunya sesuai dengan fenomena tadi siang agar dipahami. Para murid, para santri dipahamkan ya, tatkala ada gerhana apapun ya, gerhana matahari ataupun juga gerhana bulan, sudut pandangnya Anda tidak boleh satu pandang sudut. Satu contoh begini, ada satu sudut pandang secara teknik atau secara alam ditinjau dari planet, itu kan titik-titik tertentu, titik bumi, titik rotasi bumi dengan perjalanan bulan dan matahari. Itu benar, tidak salah. Ada nanti namanya aspek moral. Aspek moral itu ditinjau dari aspek makhluk. Maka di situ masih kita sering mendengar, mungkin para pemirsa mengatakan itu mitos. Bukan mitos ya, ada dewa atau Bathara Kala, nah kan gitu. Itu dipahami ya. Dari aspek alam itu bisa diterangkan. Satu contoh guru masuk ya. Diajarkan dulu poin yang besar dulu, aspek alam atau planet. Ada matahari, ada bulan, ada bumi, ya. Cara memandangnya begitu. Anda tidak bisa memandang satu aspek dari agama atau dari mitos atau dari sains teknologi, bukan. Lihat faktanya. Apapun terutama bumi seisinya, terutama makhluk, hewan, tumbuhan, dan manusia, itu sejak awal masa lampau dan sampai kapanpun itu masih terhubung dengan matahari. Tidak akan pernah ada kehidupan di muka bumi kalau tidak ada matahari. Cara berpikirnya begitu. Itu sampai miliaran tahun ya, sejak masa lampau. Artinya apa para pemirsa? Maka sebagai makhluk terutama kita bangsa manusia yang di bumi mengerti, oh di situ matahari itu berjasa ya kepada kita. Cara melihatnya begitu. Di dalam nilai kehidupan diibaratkan matahari itu bapak. Bapaknya bumi. Bulan itu ibunya bumi. Maka bumi ini dimaknakan anaknya, putranya dewa bulan dan dewa matahari. Satu contoh, tatkala ada gerhana bulan dan gerhana matahari, itu artinya orang tua kita lagi susah. Sehingga kita mempunyai sudut pandang kita harus bagaimana. Nah, begitu. Bisa dipahami para murid, para santri. Kalau para pemirsa, khususnya siapapun kita yang di atas bumi tidak mengerti semacam ini, kita akan banyak masalah. Satu contoh ya, diajarkan. Bahasa sekarang Anda menyebutnya, makanya bahasa itu yang diwariskan leluhur itu jangan digubah. Itu password para pemirsa, itu password. Lah repot kembali. Masyarakat kalian sudah bodoh semua kan repot. Bahasa itu jangan dikira klenik. Lah kalian kadang dapat agama mau menjustis
Bahasa leluhurmu yang istimewa kok katakan itu klenik, gotak-gatik, gatuk. Bukan para pemirsa. Itu password, keyword untuk masuk kepada sistem. Satu contoh. Sekarang terjadi siang tadi, Anda mengatakan kan gerhana. Itu kan bahasa Indonesia. Basa Jawane apa sih coba? Graono itu loh. Semoga kalian yang generasi paham ya. Maka berbangga, bersyukurlah kalau Anda masih mengerti bahasa-bahasa dari leluhur kita yang dari itu password dan keyword ya. Satu contoh, gerhana dulu dari bahasa ini graono. Itu apa maknanya guru? Maka orang-orang terdahulu membuat password itu, memberi nasihat kepada anak cucunya. Itu kadang diberikan bahasa yang tepat. Graono itu maknanya dua. Graono ya, itu mempunyai makna gra, itu sakit, loro, atau masalah. Ono itu ada. Artinya setelah ada gerhana bulan dan gerhana matahari, ini yang di bumi ini akan ada masalah. Ada penyakit. Lah penyakit itu bisa tubuh, bisa politik, bisa ekonomi, bisa virus, bisa sesuatu hal yang menjadikan tidak baik di bumi. Maka dimaknakan sebagai orang tua, bulan dan matahari, dia memberi tanda. Ibaratnya mengucapkan dengan bentuk seperti itu. Hei anak-anak cucuku yang di bumi, kalian akan mengalami seperti ini. Dia membentuk suatu keadaan disebut gerhana itu atau graono. Maka yang disebut graono adalah adanya sesuatu penyakit atau permasalahan. Bisa ditangkap ya. Begitu hebatnya. Nah, tatkala kita sudah bisa mampu namanya membaca ukoro yakro'u, membaca keadaan itu. Ini yang sakit siapa dan apa, maunya apa. Maka mempunyai makna yang kedua. Ono gerah, ono loro. Ada permasalahan yang besar. Biar tidak menjadi permasalahan lebih besar, maknanya graono, grayaono. Nah, grayaono ini kalau orang Jawa dulu dipetani. Bahasa filsafatnya diayak, ditinting. Bahasa kitabmu ikro yakro'u. Wocohon ene opo. Politik ini di mana? Ekonomi ini di mana? Masyarakat lagi apa? Sebenarnya begitu para murid, para santri. Kembali lagi. Pemahaman seperti ini sudah kalian hilangkan. Kalian kecam musyrik, syirik. Kalian percaya sesuatu agama yang tidak jelas. Sehingga sampai ini hari pemimpinmu tidak mengerti, rakyat tidak mengerti. Ini kalau masalah kompleks, ya susah semua kalian seluruh negara. Karena kalian sudah tidak mengerti dari sejarah leluhurmu itu. Lantas bagaimana guru? Nah ya gimana lagi? Oh sudah tidak ada yang tahu. Lantas dengan peristiwa ini apa? Nah diajarkan. Masuk kepada substansi yang pokok aja. Graono berubah jadi gerhana. Di dalam agama Islam ada ibadah enggak tentang gerhana? Ada kan? Nah, agama Kristen ada enggak? Enggak ada. Agama yang lain enggak ada. Mengapa kok begitu? Maka bila ditarik bahwa peristiwa graono atau gerhana, karena ini budaya ini di Jawa sudah lama, mengapa di dalam aturan atau perintah atau himbauan di dalam kitab Islam ada sholat gerhana matahari, gerhana bulan, likusufi dan lihusufi. Artinya agama Islam dulu itu asalnya dari Jawa, caranya berpikir begitu. Mengapa kok begitu? Maksudnya disuruh hormat, kan bahasaan begitu. Hormat kepada dewa matahari, hormat kepada dewa bulan, agar yang di bumi diberi keselamatan. Barangkali nanti ada gejolaknya suatu keadaan, terutama gejolaknya alam. Tapi karena kembali lagi ya para murid, agamamu sudah salah kaprah,
yang benar kau katakan salah, yang manfaat kau katakan musyrik dan syirik. Kalau setelah tadi ada tanda seperti itu, Anda tidak mengerti, kalau Anda nanti dibantai dengan alam bagaimana? Lantas apa yang kalian yakini katanya punya panutan, punya Tuhan? Kalau Tuhanmu memang tidak ada, tidak mampu menyelamatkan, siapa yang rugi? Semuanya rugi akhirnya. Nah, dengan memahami cerita Geraono seperti itu bagaimana? Satu contoh diuji oleh guru. Dari cerita maka mengapa diterangkan filsafat, gambaran nanti diulas oleh guru. Ada matahari kan dipangan Bathara Kala, ya. Matahari dipangan Bathara Kala. Ilustrasi gambarnya begitu. Pertanyaannya kalian kadang yang sok benar, sok Tuhan itu loh. Makanya kadang gurun kan problem. Anda bagi orang Islam disuruh sholat sunnah, gerhana bulan atau gerhana matahari seperti tadi. Mengapa sih Anda kok disuruh sholat sunnah? Usul sunatan liku sufi, ku sufi karena itu matahari. Itu kan dimaknakan berharap untuk selamat. Tapi tidak diterangkan kan Anda di kitab itu. Karena ada sesuatu hal yang kurang baik. Pertanyaannya, sholat yang dikatakan sholat sunat, sholat gerhana matahari. Pertanyaannya, umat Islam itu menyembah Allah atau menyembah Bathara Kala? Nah, coba. Iya. Iya. Kan minta selamat. Bahasanya biar tidak dimakan Bathara Kala kan. Terus maunya minta selamat kepada Allah. Ya tidak. Wong sholatnya pada waktu ada gerhana matahari, gerhana bulan. Bulan dan matahari dimakan Bathara Kala. Lah orang-orang disuruh sujud biar tidak dimakan siapa? Tidak dimakan Bathara Kala. Artinya yang menjalankan sholat gerhana takut dimakan siapa? Ya takut dimakan Bathara Kala. Puangan karo mbahmu cengkar kono, telap-telap lah ya. Lantas gimana, Guru? Ya karena kembali lagi sejarah agamamu carut marut, kalian tidak ada yang tahu. Lah terus gimana, Guru? Ya kembali lagi. Ini tadi diceritakan sedikit. Coba tadi siang andai kata ya coba ini cerita sedikit, semua sering dibagi oleh. Andai kata tadi ada peristiwa di sana, para leluhur, para dewa melakukan seperti itu, ada transaksi seperti itu. Kita sudah tahu, bahkan kalau diprediksikan ada sesuatu hal yang tidak baik. Andai kata tadi ditandatangani gurumu, ya apa? Semoga belum terjadi. Semoga aja belum terjadi. Tapi guru pun masih terbatas. Semua masih ada di atas di sana yang menentukan. Semoga apa yang diminta guru jangan sampai hal yang kasihan kalian terutama yang ada di negara ini. Ada sesuatu para pemirsa, sesuatu yang sangat fatal. Wes, tahu sekarang. Sholat gerhana nyembah siapa? Nyembah Bathara Kala. Keren. Nah, ini khusus untuk murid para santri. Anggap aja ngomong ya, ada planet 3. Planet bumi, ya. Ada planet bulan, ada planet matahari. Kalau ada tadi siang, ada matahari mengalami peristiwa itu, ada di matahari ada seperti itu. Ibaratnya gini, dewa matahari punya gawe ndak? Nah, caranya begitu. Iya guru ya, dewa matahari punya gawe. Tatkala manusia, coba ya, makanya itu benar ya para pemirsa. Mengapa sih tatkala ada matahari itu, seperti itu kita disuruh melakukan sesuatu. Tubuh manusia, ingat-ingat ya. Tubuh kita, tubuh Anda, tubuh istri, anak, orang tua Anda, siapapun bangsa manusia yang di muka bumi, baik kalian yang mengaku nabi, wali, rasul, kalian ditentukan oleh Dewa Surya. Lantas kalau kalian tidak mengerti, kalau kalian tidak hormat dengan beliau, bagaimana? Itu faktanya seperti itu. Bahkan hasil-hasil yang kalian makan, semua pun atas jasanya beliau. Itu cara melihat moralnya begitu. Nah, dari cerita ini apa yang disampaikan guru? Tatkala manusia ini tubuhnya, zat-zat hidup, sel-sel hidup yang dimakan,
sangat dominan 90% sangat ditentukan oleh dewa matahari atau zat-zat dari matahari. Di situ ada yang menentukan, maka sampai disimbolkan ada Bathara Kala. Pertanyaan yang lebih bagus, sangat risiko. Artinya tatkala manusia itu berharap atau mendekat atau hormat dengan jasanya matahari, hormat dengan jasanya Dewa Surya, kira-kira manusia di bumi selamat atau enggak? Maka mengapa kita selalu diajarkan untuk bersyukur? Lah tapi yang aneh para pemirsa, tatkala ada manusia menghormat dengan Dewa Matahari, kok kecam musyrik syirik. Konyol enggak peradaban bangsa manusia. Kalau tidak percaya lihat sejarah. Sampai sekarang barangkali masih ada saudara kita, orang-orang tua kita. Kalau meditasi, beliau menghadap kemana? Kan ke timur kan. Nah ini khusus untuk murid para santri, coba. Ini ngomong matahari ya. Di video yang lain sudah diterangkan sedikit guru memberi sentuhan. Kelak tatkala gurumu setelah kewajiban di dunia selesai, gurumu pulang di mana? Nah, iya kan? Rumah guru, tempat guru di mana? Asal guru di mana? Setahun sekali para pemirsa di bulan Tiskaro atau Suro, para murid dan santri khususnya sampai ke depan sampai generasi penerus diberikan doa atau ilmu oleh guru, namanya apa? Kang Tiskaro. Apa? Kang Tiskaro. Tiskaro itu, tis itu kawitan, karoh itu suci. Ada kan doa ilmu guru untuk melakukan jamaah suruat. Kang Tiskaro. Doanya gimana? Mekaring surya, mekaring condro. Nah, apa para murid, para santri? Apa yang diajarkan guru sampai guru memberikan satu kalimat itu ilmu dari yang Bathara Surya, agar kalian bangsa manusia yang di dunia khususnya murid dan santri, agar kalian zat-zat hidup yang dari matahari, agar kalian tidak mempunyai hutang oleh beliau sehingga kehidupanmu selamat, damai, tubuhmu kuat, kehidupanmu tumbuh bagaikan kalian dinaungi oleh dewa matahari. Itulah yang dimaksud Kang Tiskaro. Kalau tidak percaya lagi, diperkuat oleh guru. Anda kalau baca Jamas, ada kan Jamas pagi? Ya. Apa doanya? Wasamsi wadduha. Siapa beliau itu, Mbak? Beliau adalah leluhur Anda, leluhur bangsa manusia di bumi. Beliau adalah ya Sang Tiskaro itu. Bopo Surya, yangmu dewa matahari. Di situ ada yangmu Bathara Indra. Begitulah sempurnanya ilmu yang aku ajarkan kepadamu para murid dan santri. Berbahagialah kelak sampai batas waktu yang tak terbatas. Dan semoga ilmu ini sangat bermanfaat khususnya kepada generasi. Sehingga kehidupanmu betul-betul dengan bimbingan dan tuntunan ilmuku. Kalian betul-betul sampai fit dunia wal akhirat. Seperti apa yang dialami guru. Selalu dalam kemuliaan, selalu dalam kebahagiaan. Nah itulah sedikit tentang yang disebut gerhana atau graono. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.